Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi pemasangan lampu tembak atau mini laser Hypernova HRX1 GT 54 watt dan juga klakson Hella Keong waterproof di Honda PCX 160 milik Om Alek dari Jakarta Barat. Untuk pemasangan seperti biasa, kita menggunakan bracket khusus untuk Honda PCX 160 di bawah headlamp. Dan untuk posisi pemasangan klakson Hella Keong waterproofnya, kita memposisikan di sebelah kanan atau atas SCM dan juga di sebelah kiri, mirip dengan posisi klakson yang sama atau yang lamanya. Untuk pemasangan di sebelah kiri posisi lampunya, kita buatkan bracketnya seperti ini ya. Ini kita buatkan lebih mundur supaya lebih aman di bagian spakbor depannya, bahkan tidak mentok di bagian spakbor depan. Oke, kita buatkan sepresis mungkin ya untuk hasil cahaya seperti ini, supaya cahaya tidak goyang, tetap stabil. Ini untuk posisi sebelah kanannya, kita buatkan bracket yang sama. Dan di bawah atau di belakangnya kita menggunakan klem baut ukuran baut 8, menggunakan drat halus supaya lebih kencang, tidak menggunakan baut drat kasar. Dan di sini ada penambahan juga sedikit bracket mundur supaya lebih jauh dari jangkauan bagian spakbornya. Untuk di bagian relay set seperti biasa, kita posisikan di bagian depan seperti ini supaya memudahkan dalam pergantian spare part relaynya jika salah satu ada yang mati atau yang rusak. Dan untuk posisi pemasangan klaksonnya kita buatkan seperti ini. Oke. Dan ini untuk penempatan dari driver lampu tembaknya. Yang pasti di bagian relay set di sini ada keluar 3 kabel. Ini untuk input masuk ke bagian saklar 2 mode. Ini untuk mengaktifkan di bagian input positifnya yang kita sambungkan ke bagian soket 4 pin dari saklar kirinya. Dan ini yang ke arah driver lampunya, kita menggunakan soket 4 pin. Dan soket yang kita pergunakan semuanya kita menggunakan yang berbahan nilon, bukan yang berbahan plastik biasa. Jadi di bagian sekunnya kita yang menggunakan yang berkode STP supaya lebih awet dan tidak mudah korslet untuk jangka panjangnya. Nah, dari sini terlihat ya, ada kabel warna oranye dan warna merah. Warna oranye ini fungsinya adalah untuk input positif menuju ke saklar 2 mode, dan warna merah adalah untuk di bagian high beam atau menyalakan di bagian high beam yang berfungsi nyala bersamaan di bagian lampu tembaknya. Karena untuk input bagian lampu jauh itu arusnya itu bukan positif tapi negatif. Jadi kita buatkan soketnya seperti ini. Tetapi kalau kita menggunakan saklar kiri fiction, sudah pasti kita pergunakan untuk high beamnya kita menggunakan yang positif. Untuk penempatan dari klaksonnya kita buatkan seperti ini. Ini untuk posisi sebelah kirinya kita menggunakan bracket supaya lebih aman, tidak mudah kena air, dan kita posisikan pembuangannya seperti ini. Terus ini pemasangan bagian relay set di bagian klakson. Dan di sini yang pasti kita manfaatkan untuk negatif klaksonnya. Dan dari sini kita buatkan satu lubang ya untuk penempatan klaksonnya tuh supaya lebih aman dan lebih kuat. Terus untuk di bagian negatifnya klaksonnya kita pasangkan di bagian sini. Dan ini ada satu kabel, ini untuk negatif bagian relay set ya. Karena relay set itu kalau kita tidak pasangkan negatif tidak akan berfungsi. Untuk kabel yang warna merah ini untuk positif aktinya. Dan di sini terdapat ada 2 sikring. Satu sikring yang sudah kita kasih keterangan K adalah untuk klakson. Satu sikring lagi yang sudah kita kasih keterangan LT adalah lampu tembak. Dan untuk ukurannya masing-masing di bagian kabel positif akti menuju ke relay set lampu tembak itu kita menggunakan 15 ampere. Tetapi satu lagi kabel positif menuju ke relay set klakson kita menggunakan 20 ampere. Dan di sini juga di kabelnya kita bedakan ya, untuk yang hitam ini menuju ke relay set klakson dan yang merah menuju ke relay set lampu tembaknya. Nah, di sini untuk saklar 2 modenya kita posisikan di bagian ini ya. Jadi menyesuaikan supaya memudahkan dalam pemasangannya. Tetapi kalau memang menggunakan saklar kiri fiction itu bisa kita pasangkan di bawah saklar kiri fictionnya. Kalau untuk saklar ori itu berbeda bawahnya ya. Tidak seperti saklar fiction. Tuh, jadi ini tidak presisi untuk pemasangan di bawah saklar original Honda PCX 160 ini. Jadi kita pergunakan atau memanfaatkan bracket tambahan seperti ini supaya memudahkan dalam jangkauan pemakaiannya.
Oke, akan kita rapikan dulu di bagian bodi. Selanjutnya akan kita tes cahayanya di outdoor atau di luar ruangan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Untuk posisi hasil dari penempatan relay setnya kurang lebih seperti ini, seperti biasa. Terus di bagian bracketnya kita buatkan seperti ini. Ini kita buatkan sedikit mundur lagi ya, supaya lebih jauh untuk jangkauan posisi lampu ke spakbornya. Jadi aman, tidak mentok di bagian spakbor. Dan peletakan posisi hasil dari klaksonnya kita buatkan seperti ini supaya lebih aman. Dan ini untuk posisi sebelah kanan di bagian lampunya. Dan dari situ di sini terlihat untuk posisi dari klaksonnya ya. Memang agak sedikit susah atau ribet untuk posisi penempatan klaksonnya. Tetapi di sini supaya tetap aman, tidak terkena air. Oke. Dan di sini untuk posisi pemasangan kabel negatif antara kabel negatif ke relay set lampu tembak dan kabel negatif di bagian klakson. Oke, untuk semua pemasangan bodi semuanya udah rapi. Kita langsung tes dari fungsi cahayanya ya. Ini untuk tampak lampunya. Jadi lebih mundur lagi ya. Kita buatkan supaya posisi di bagian spakbornya itu lebih jauh, tidak mentok. Jadi kita nyalakan ke bawah. Ini untuk tampak depannya. Lampu utama tetap standby seperti ini karena tidak menggunakan saklar kiri fiction. Kita nyalakan ke atas seperti ini, maka hasil cahayanya seperti ini. Pas kita nyalakan di bagian high beam, nyala bersamaan akan berfungsi. Tampak depannya seperti ini. Ini nyala bersamaan berfungsi ya di bagian lampu tembaknya. Oke, di sini selanjutnya kita coba tes untuk cahaya lampu dari Hypernova RX1 GT 54 watt di Honda ADV 160 milik Om Alex dari Jakarta Barat. Ini untuk lampu cahaya lampu standarnya ya. Karena tidak menggunakan saklar kiri fiction, maka tetap standby seperti ini. Pas kita nyalakan di bagian low beam warna putih, cahayanya seperti ini, bisa lihat ya, terang banget dan putih banget. Ini untuk high beamnya, low beam, high beam. Ini untuk fast beam. Kita menggunakan bawaan dari saklar kiri Honda PCX 160. Low beam, high beam, off, high beam, jadi kurang lebih hasil cahaya seperti itu ya pas kita tes di jalan menggunakan Hypernova RX1 GT, garansi 1 tahun di Honda PCX 160. Untuk bracketnya untuk saklar 2 modenya kita pergunakan bracket seperti ini, tidak di bawah saklar kirinya karena tidak menggunakan saklar kiri fiction. Kalau kita menggunakan saklar kiri fiction, kita bisa posisikan di bagian sini menggunakan saklar Hypernova sendiri. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu tembak atau mini laser Hypernova RX1 GT 54 watt di Honda PCX 160 milik Om Alex dari Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini, jika ada pertanyaan, bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi dengan nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasang kami sendiri untuk sementara ini masih di daerah Tangerang Selatan, tepatnya Jalan Rabung 15 RT 1 RW 2 nomor 167 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Riana Soris Motor. Untuk pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp juga di kolom deskripsi
di nomor 0812 2750 7229. Untuk perakitan sendiri memang biasanya pre-order ya. Jadi sekitar 3 sampai 7 hari untuk perakitannya, dan pemasangan cukup 1 hari saja. Dan untuk kiriman luar kota khususnya seperti biasa pre-order juga, dan bisa merequest dari fungsi saklarnya. Dan biasanya ada juga saklar Crevision yang difungsikan untuk lampu standar dan juga lampu utama. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.